Hai everyone, kembali bersama saya Retno. Saya Center Director dari IF English First Purwokerto bersama kolega saya. Hai, I'm Miss Sekar, selaku Senior Teaching Manager dari IF Purwokerto. Baiklah, jadi hari ini saya dan Miss Sekar membuat sebuah recording untuk membahas informasi teknikal dari jalannya kompetisi Spelling Bee IF Purwokerto 2023. IF Friends dan IF Parents mungkin sudah tahu kalau kompetisi Spelling Bee ini kita adakan setiap tahun. Termasuk sewaktu kita ada pandemi, kita mengadakan secara online. Starting from last year, kita sudah ada kompetisi tatap mukanya, tapi karena melihat antusiasme siswa SD dan SMP di Purwokerto dan area sekitarnya kayak Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan lain-lain yang alhamdulillahnya semakin banyak. Jadi kita adakan kali ini kompetisinya di luar Center IF. Jadi kali ini kita akan mengadakan kompetisi regional spelling bee di hari Sabtu tanggal 7 Oktober, tepatnya lokasinya di Heterospace Purwokerto. Nah, untuk grouping partisipannya, kita bagi menjadi 4 kategori. Kategori A adalah untuk para students pada kelas 1 sampai 2 SD. Kategori B, students kelas 3 sampai 4 SD. Kategori C, students kelas 5 sampai 6 SD. Dan untuk kategori D adalah students pada usia SMP, yaitu pada kelas 7 sampai 9 SMP. Oke. Nah, untuk mengikuti kompetisi spelling bee ini, peserta harus membayar harga tiket masuk atau harga mengikuti kompetisi sebesar Rp100.000, tetapi khusus untuk siswa IF mendapatkan special price sebesar Rp90.000. Link pendaftaran dan QR-nya boleh dilihat di KV tertera ataupun di Instagram IF Purwokerto boleh dilihat. Itu nanti akan ada formulirnya yang bisa diisi oleh IF Parents untuk mengisi data IF Friends atau peserta yang akan untuk mengikuti kompetisi spelling bee. Oke, nah untuk regulationnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, peserta seperti yang tadi saya jelaskan bahwa peserta akan dibagi menjadi 4 kategori, mulai dari siswa SD kelas 1 sampai 6 dan siswa SMP dari kelas 7 sampai kelas 9 dan atau sederajat. Jadi MI, MTS boleh mendaftar. Untuk pendaftaran dan pembatalannya, peserta harus melakukan pendaftaran secara online atau offline. Jadi boleh tadi melalui link atau QR-nya, atau boleh datang langsung ke IF untuk mendaftar ke front desk IF. Kemudian peserta juga pada hari H harus melakukan pendaftaran ulang secara langsung paling lambat 5 menit sebelum event opening. Jadi sebelum pembukaan harus sudah berada di lokasi melakukan pendaftaran. Dimohon peserta untuk dapat sudah berada di lokasi dan melakukan pendaftaran ulang 5 menit sebelum pembukaan. Peserta juga wajib membawa foto diri terbaru ya Bapak dan Ibu atau IF Friends untuk melakukan verifikasi antara data yang mendaftar dengan peserta yang sudah ada di lokasi. Kemudian peserta yang tidak mendaftar ulang atau tidak berada di lokasi 5 menit sebelum pembukaan maka akan dianggap gugur dan biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan. Semua peraturan ini sudah ditetapkan oleh kami IF Purwokerto sebagai penyelenggara dan tidak dapat diganggu gugat dan penyelenggara berhak untuk menolak peserta yang tidak menaati peraturan. Seperti itu. That's right. Nah, untuk rules-nya sendiri, ketika nanti hadir di tempat kompetisi, peserta wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan. Begitupun parents yang mengantar atau keluarga yang mengantar. Dan nanti sebelum kita mulai kegiatannya, kita akan memberikan waktu untuk para peserta ke toilet terlebih dahulu, agar tidak terhalang ketika nanti mengerjakan, tiba-tiba ingin ke toilet begitu. Dan ketika sudah berada di venue, di tempat kegiatan, tidak boleh membawa telepon genggam, gadget seperti tablet atau iPad, jam tangan digital, kamus, atau kertas. Bagi yang melanggar akan langsung didiskualifikasi. Selain itu, peserta juga tidak diperkenankan saling berbicara atau berbisik atau bertukar informasi ketika sedang mengerjakan spelling bee testnya. Penonton atau parents, keluarga yang di bawah juga tidak boleh masuk ke ruang kompetisi. Nanti bisa keluar, ada tempat yang disediakan. Penonton juga tidak boleh membantu peserta yang melakukan kompetisi. Sama sekali tidak boleh berada di ruangan yang sama atau bahkan berteriak gitu atau memberikan sinyal-sinyal untuk membantu yang sedang berkompetisi. Apabila ada kejadian seperti itu, maka otomatis peserta akan didiskualifikasi. Pembawa acara dan dewan juri memiliki wewenang penuh selama kompetisi. Keputusannya mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Protes tidak akan diakomodir saat dan setelah kompetisi berakhir.
Nah, nanti kita ada 3 babak. Babak pertama, babak preliminary, itu akan dilakukan secara tertulis. Announcer atau pembaca akan membacakan soal dalam bentuk kata, kalimat, kata. Lalu itu hanya dibacakan satu kali saja. Jadi tidak boleh peserta meminta announcer untuk mengulanginya. Harus benar-benar memperhatikan dengan baik. Peserta harus menuliskan jawaban dari kata yang ditangkapnya ke dalam answer sheet yang sudah disediakan. Kita akan memberikan waktu selama 15 detik sebelum kita masuk ke kata selanjutnya. Jumlahnya nanti ada 25 kata. Semua ejaan kita terima baik dalam bentuk British maupun American. Jadi kita menyesuaikan dengan Kamus Longman Dictionary of Contemporary English. Nanti dari babak ini akan diambil 50% dari jumlah total peserta dengan nilai tertinggi yang masuk ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal. Oke. Nah, di babak semifinal ini kita juga melakukannya secara tertulis. Answer sheet-nya akan diberikan oleh IF Purwokerto. Pembaca atau announcer akan membacakan kata dengan konsep yang sama, yaitu kata, kalimat, kata. Itu juga akan dibacakan satu kali saja. Jadi, again, harus benar-benar memperhatikan baik-baik. Tidak boleh meminta announcer untuk mengulanginya. Setelah selesai dibacakan, peserta menulis jawabannya di answer sheet, lalu kita move on ke kata selanjutnya. Jumlahnya ada 25 kata. Lagi, kita terima semua ejaan baik bentuk British maupun American. 10 peserta terbaik nantinya akan masuk ke babak final. Nah, jika pada babak ini kita menemukan ada beberapa peserta yang memiliki skor yang sama, maka kita akan memberikan babak tambahan. Untuk babak tambahannya sendiri, setiap peserta akan diberikan 5 kata dengan format yang sama, yaitu kata, kalimat, kata. Proses babak tambahan akan terus diulang sampai kita mendapatkan sejumlah 10 peserta terbaik dengan nilai yang tertinggi untuk masuk ke babak final. Oke. Oke, dan ini adalah babak finalnya. Ini adalah babak penentuan pemenang tiga pemenang terbaik dari Spelling Bee IF Purwokerto. Babak final akan dilakukan secara lisan. Nah, announcer atau pembaca akan membacakan soal dalam bentuk yang sama, yaitu kata, kalimat, kata. Kali ini, peserta akan men-spellingnya secara spoken, tidak melalui tertulis lagi. Totalnya ada 5 kata yang akan kita berikan. Peserta akan diberikan 15 detik untuk mengeja setiap kata yang diberikan oleh announcer. Peserta diperbolehkan menyebut kata sebelum mengeja kata tersebut. For example, katanya adalah book. Book. Nanti peserta boleh mengucapkan lagi sebelum mulai mengejanya. Book. B-O-O-K. Peserta diperbolehkan berhenti dan mengulang ejaan tanpa merubah ejaan yang telah disebutkan dalam waktu 15 detik. Apabila peserta salah atau tidak dapat menyelesaikan ejaannya dalam waktu 15 detik tersebut, maka soal itu tidak akan dilemparkan ke peserta lain. Jadi peserta lain akan mendapatkan kata yang benar-benar berbeda dari peserta sebelumnya. Nah, jika peserta berhasil mengeja, maka akan mendapatkan 1 poin per kata. Peserta yang tidak berhasil mengejanya tidak akan mendapatkan poin sama sekali. Jadi nanti di tempat kompetisi akan ada judge yang menentukan apakah pengejaannya correct atau incorrect. Bila terdapat 2 peserta atau lebih dengan nilai yang sama, maka akan ada babak tambahan. Apabila terdapat babak tambahan, maka pemenang akan ditentukan berdasarkan hasil dari babak tambahan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, babak tambahan ini akan mengacu pada banyaknya peserta yang bisa mengeja sebanyak mungkin dengan nilai tertinggi, maka dia akan lolos sebagai pemenangnya. Semua ejaan kita terima baik bentuk British maupun American, dan peserta dengan nilai tertinggi otomatis akan menjadi juara pertama, diikuti peserta dengan nilai selanjutnya juara kedua, dan nilai tertinggi ketiga menjadi juara ketiga. 3 peserta inilah yang berhak lanjut ke kompetisi Spelling Bee nasional di Jakarta. Oke. Overall, regional competition format akan berlaku sebagai berikut. Di babak preliminary kita menggunakan written format, di babak semifinal kita juga menggunakan written format, dan di babak final kita menggunakan spoken format. Dengan di written format kita berikan 25 kata, sedangkan spoken format kita berikan 5 kata yang harus dieja student yang berhak masuk ke babak final. I see. Nah, baik, jadi kalau misalnya IF Parents atau IF Friends, peserta yang memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai format kompetisi, jalannya kompetisi, babak preliminary, babak semifinal, dan babak final, boleh ditulis di kolom komentar di Instagram kami ya, atau misalnya boleh juga melalui DM, atau langsung melalui course consultant atau progress advisor di IF langsung. Itu boleh sekali. Nah, setelah kita mengetahui mengenai formatnya, ini ada beberapa informasi mengenai apa saja yang dibawa di hari H untuk peserta. Jadi peserta mohon membawa pas foto seperti yang tadi saya informasikan. Jadi pas foto ini boleh backgroundnya warna apa saja, boleh
formal, boleh tidak formal. Jadi yang penting foto muka dari pesertanya, ukurannya boleh 3,4 3 kali 4 ataupun 4 kali 6 untuk name tag. Seperti itu. Kemudian juga membawa alat tulis, boleh pensil beserta serutan dan penghapusnya, boleh juga pulpen beserta tip ya, itu boleh sekali. Jadi alat tulis mohon dibawa. Kemudian ini adalah contoh lembar jawaban dan name tag yang akan dibagikan kepada peserta. Jadi preliminary round dan semifinal roundnya seperti yang tercantum untuk answer sheet atau lembar jawabannya boleh dilihat untuk EF parents dan EF friends, pesertanya boleh dilihat ya. Itu jadi nanti ada kotak-kotak yang akan diisi alfabet dari ejaan yang dari kata yang disebutkan oleh announcer. Untuk name tag dan lanyardnya nanti participation number, nama dan grup nanti diisi di hari H dan fotonya juga akan ditempel. Jadi kita akan menyediakan name tag-nya, sedangkan fotonya dibawa oleh peserta. Seperti itu. Nah, untuk spelling bee, bagaimana nanti jalannya? Jadi kita untuk menghindari penumpukan peserta, menghindari penumpukan kendaraan juga, jadi kerumunannya masih bisa dikendalikan. Kami memohon untuk peserta setiap grup bisa datang di waktu yang dialokasikan. Jadi untuk setiap grup alokasinya sekitar 2 jam setiap grupnya dan waktunya seperti terpampang. Jadi mulai dari 7.30 sampai 9.30 untuk grup A, pukul 9.30 sampai 11.30 untuk grup B, grup C di pukul 12.30 sampai 14.30 dan di grup D di pukul 14.30 sampai selesai. Bagaimana detailnya? Seperti ini. Jadi detailnya ini adalah rancangan. Jadi yang kami rencanakan adalah seperti ini. Semoga bisa berjalan lancar. Jadi kalau misalnya bisa lebih cepat, alhamdulillah. Tapi ini adalah rancangannya. Jadi Bapak dan Ibu ataupun IF parents peserta yang ingin datang boleh dialokasikan waktunya. Jadi bisa dijadwalkan lebih sesuai dengan jadwal sehari-hari nanti hari Sabtunya di tanggal 7. Seperti itu ya. Jadi 7.30 sebagai contoh. Grup A nanti boleh datang starting jam 7.30 sampai jam 8 pagi untuk registrasi ulang dan penyerahan goodie bag. Jadi jam 8 pagi sudah harus ada di lokasi ya di Heterospace untuk peserta grup A karena pukul 8 lebih 5 kita sudah mulai untuk pembukaan acaranya. Sampai babak preliminary, babak semifinal dan babak final. Seperti itu. Mungkin Miss sekarang ada yang mau ditambahkan, Miss? Alright, jadi ini masih rough format, acara bisa berlangsung lebih cepat. Jadi kita tetap harapkan para partisipan bisa datang tepat waktu. Bahkan kalau bisa sebelum waktunya dimulai sudah ada di tempat. Gitu. Baik. I think that is sorry. Oke, aku nggak hafal. Oke, That's jadi seperti yang oke. Baiklah, jadi seperti yang tadi kami informasikan untuk 3 pemenang di setiap grup, jadi totalnya ada 12 pemenang di kompetisi regional spelling bee IF Purwokerto akan berhak maju ke national competition. Competitionnya ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 November di Casablanca Hall di kota Casablanca. Jadi ini adalah pemenang-pemenang dari kompetisi regional seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi sekitar kita ada 80 lebih center, jadi akan ada ratusan peserta kompetisi yang otomatis akan menambah pengalaman putra-putri kita semua. I think that is all, Miss Sekar. Untuk EF Parents, EF Friends, dan peserta lainnya yang memiliki pertanyaan, boleh langsung menulis pertanyaannya di kolom komentar, atau boleh DM, atau boleh juga menggunakan WhatsApp ke IF Purwokerto, atau juga boleh sekali datang ke IF Purwokerto untuk langsung bertanya ke course consultant ataupun progress advisor di IF Purwokerto, seperti itu. That's right. I'm very excited. We're I very hope, excited. This is very big, Miss. yeah. See you guys at the venue on Okay, October 7. okay, then Bye. bye-bye.